warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, tahun 2024 sudah kita lalui bersama. Dan saat ini kita memasuki babak baru, tahun 2025, yang tentunya pasti harus ada improvement yang harus kita lakukan. Nah, hari ini di Podcast Room, kita mengundang top manajemen, top leadernya PLN Aceh, Bapak Mundakir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Elektrizen, selain Bapak GM, hari ini kita juga mengundang para Gen Z-nya di PLN UID Aceh yang tentunya pasti dari mereka itu akan ada masukan-masukan positif yang bisa kita terima sebagai improvement di PLN Aceh. Ya, ya adik-adik dan Bapak GM, ya kita mulai ya Pak diskusi kita di tahun baru, di tahun 2025 yang tentunya pasti dengan semangat baru. Ya Bapak GM, sebagai top manajemen Pak di PLN Aceh Pak, pastinya di tahun kemarin, tahun 2024, kita sudah ada achievement yang menurut Bapak nih, achievement yang paling dan mungkin membanggakan bagi kita semua ini apa nih kira-kira nih Pak? Makasih sekali ya. Alhamdulillah bahwa di 2024 tadi banyak sekali sebenarnya prestasi yang telah ditorehkan ya, bersama-sama oleh tim yang ada di UID Aceh. Nah, jadi bisa kita gambarkan baik itu secara performa maupun yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama sekali tentunya dari kita itu terkait dengan keandalan kita. Di sisi internal penilaian internal kita, bagaimana kemudian kita di 2004 itu bisa mencapai prestasi yang sangat bagus di bidang keandalan. Ditandai dengan respon time itu kecepatan kita untuk merespon ketika ada gangguan, kemudian recovery percepatannya, terus kemudian terkait dengan tingkat gangguannya itu menurun drastis. Kita berada di bawah rata-rata nasional, ini sangat bagus ya. Terus itu juga kita buktikan kemarin itu sangat membanggakan ketika kita harus menyiapkan, mensupport kegiatan PON. Ini sangat membanggakan sekali. Bagaimana dengan kondisi kita yang sistem kita semiradial, terus banyak sekali dilakukan, tapi ternyata kita mampu memberikan layanan yang terbaik. Bahkan beberapa kali juga disampaikan dan kita juga sempat mendapatkan penghargaan dari Pak PJ Gubernur. Kita mampu memberikan layanan bahkan tidak ada kedip untuk 40 venue. Itu luar biasa. Jadi secara performa kita, itu sisi keandalan kita itu sangat bagus, kita melebihi rata-rata nasional lebih baik. Kemudian secara action pun masyarakat mengakui bahwa ketika pas PON tadi kita bisa memberikan layanan terutama untuk venue sangat baik. Ini tentunya sangat bagus ya. Kemudian yang kedua, selain keandalan, di kita pun tadi juga prestasi baik terkait dengan efisiensi dalam mengusahakan kelistrikan ini gitu. Ditandai dengan target yang diberikan IDA terkait dengan susut ya. Susut itu tingkat kehilangan dan ternyata bisa melampaui target yang diberikan. Ini sangat bagus. Tidak cukup sebenarnya hanya kemudian kita itu mengendalikan sendiri, seluruh tim itu bekerja baik secara teknis, non teknis maupun support system semua bekerja maksimal dan alhamdulillah sampai akhir tadi itu kita terkait dengan target yang sudah itu kita melebihi. Dan ini pun juga dibuktikan terkait dengan kualitinya layanan kita di masyarakat itu semakin baik. Kalau memang teman-teman semuanya itu bisa melihat bahwa dari kualitas kita di sisi tegangan itu hampir semua itu sangat baik. Kita di atas 21, sangat bagus nih. Dan rata-rata kita itu hampir di seluruh di pangkal pelayanan kita itu di atas standar, di atas rata-rata, di atas TMP yang diberikan. Ini sangat bagus ya, sangat bagus terkait dengan keandalan, efisiensi juga sangat baik. Demikian juga kalau kita internal itu efisiensi di kita untuk operasional sangat baik ya. Teman-teman di bidang support system, keuangan, anggaran, demikian juga perencanaan itu mendesain kegiatan kita cukup efisien. Bagaimana kemudian kita seluruh resources yang dimanfaatkan itu memberikan dampak yang cukup besar. Ini perbandingannya berapa biaya yang dikeluarkan, berapa resources dikeluarkan dibandingkan dengan hasilnya, outcome-nya. Ternyata itu kita sangat positif. Ini menggambarkan bahwa operasional kita sangat positif. Ini hal yang sangat baik menurut saya. Terus kemudian berikutnya terkait dengan layanan kita kepada masyarakat. Ini juga menurut saya sangat bagus, kecepatan kita untuk melayani masyarakat ya. TMP kita dalam rangka orang permohonan pasang baru tambah daya maupun untuk permohonan layanan. Demikian juga bahwa kemudian tingkat kepuasannya itu sangat bagus di atas rata-rata. Ini hal yang sangat membanggakan bagi kita semuanya bahwa begitu banyak 2024 yang telah diperoleh
kita laksanakan untuk teman kita, dan itu menghasilkan sebuah prestasi yang sangat baik. Terus kemudian kita juga mungkin bisa berbangga dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tim kita. Ternyata bahwa apa yang dilaksanakan tadi, yang kita kerjakan tadi, itu juga seiring sejalan dengan apresiasi yang diberikan, baik secara nasional maupun bahkan internasional. Kita kemarin dari CSR, dari kegiatan vokasi, dari lokal hero, kita mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Artinya itu inline, baik dari performa kita sendiri, kemudian nasional dan internasional ternyata inline. Dan ini hal yang sangat bagus yang telah ditunjukkan oleh teman-teman semuanya dari seluruh unit, seluruh bidang, seluruh bagian, semua bersinergi bersama-sama untuk mencapai tadi itu. Oke, Pak Jim. Artinya sebenarnya kita sudah berusaha maksimal di tahun 2024 sehingga ya usaha dan hasilnya tidak saling berkhianat gitu ya. Betul, Artinya impact kita dapat gitu ya. Nah, mungkin ke adik-adik nih, Gen Z, anak-anak muda di sini, pasti ada hal-hal yang membanggakan nih selama tahun 2024. Kalian menjadi insannya PLN Aceh. Mungkin dari Delinta, apa sih yang kira-kira ya saya bangga nih menjadi bahagian dari PLN Unit Induk Distribusi Aceh. Terima kasih Bu Lana atas pertanyaannya. Tentu saja sebelum lain-lainnya, sebagai bagian dari PLN saja itu udah sangat membanggakan ya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi saya terbilang masih baru sebagai pegawai, hitungan jalan 2 tahun berarti ya Bu. Jadi benar-benar baru 2024 ini, saya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu baru jadi pegawai seutuhnya dalam 1 tahun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kebanggaan untuk di PLN UID Aceh ini yang sangat menyenangkan menurut saya sebagai anak baru ini ikut dilibatkan Bu dalam setiap acara, setiap momen yang dibuat oleh UID Aceh gitu. Jadi saya sebagai anak baru pun punya lahan untuk mengimprove diri. Jadi tidak merasa tersingkirkan kayak gitu. Jadi saya juga bisa lebih mudah beradaptasi seperti itu, Bu. Jadi saya merasa sangat dirangkul lah di sini seperti itu. Dan merasa bahwa punya ruang untuk melakukan sesuatu yang positif di perusahaan betul, gitu ya. Bu. Jadi karena diajak, jadi saya juga semakin bersemangat nih untuk mengembangkan diri seperti itu. Ada yang namanya seniority mungkin di sini. Iya, alhamdulillah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih dari Intan. Nah, bagi dari nih gimana kira-kira? Baik, Bu Lana, terima kasih. Kalau dari Riko sendiri, ya seperti juga yang Lintang sampaikan tadi, benar bahwa kita generasi muda ini selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan. Dan juga sebagai insan PLN, Riko sangat bangga bahwa PLN UID Aceh ini terus meningkat pelayanan terhadap masyarakat dan keandalan listriknya, Bu. Jadi kita PLN ataupun masyarakat percaya bahwa PLN ini mampu untuk terus menjaga keandalan listrik beberapa tahun ke depan bahkan sampai kapanpun, terutama yang kita lihat ketika pelaksanaan PON kemarin, Bu ya, memang sempat ada keraguan di pihak masyarakat, namun itu terbukti bahwa kita bisa dan mampu melakukan apa yang kita komitmenkan. Nah, seperti itu. Dan juga kalau dari sisi pekerjaan, Riko juga bangga, terutama selama ini dipimpin oleh Bu Lana sendiri tuh, ya kan banyak penghargaan yang diterima oleh komunikasi kan Bu, terutama podcast room, terus juga ada program-program lainnya. Nah, seperti itu. Oke, Riko. Ya, alhamdulillah berarti rasanya bahagia ya berada di PLN Aceh ya. Alhamdulillah. Jadi kita kembali ke Pak GM nih Pak. Jadi semakin kita berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik, tentunya ekspektasi masyarakat tidak berhenti di situ untuk terus menjadi lebih tinggi ya ekspektasinya. Dan kita juga tidak bisa berpuas hati bahwa kita sebagai satu-satunya perusahaan listrik dan dengan seenaknya saja mungkin ya Pak ya. Nah ini kira-kira di tahun ini Pak GM nih, apa yang akan menjadi terobosan-terobosan PLN Aceh nih Pak? Makasih ya, melihat kebutuhan pelanggan, tadi sampaikan ekspektasi pelanggan itu, terus kondisi kita, apa yang kita raih. Kemudian di 2025, itu kami mempunyai sebuah visi atau gagasan ya, bagaimana kita itu di unit distribusi Aceh ini justru menjadi unit terbaik yang inovatif. Jadi inovatif, karena kebutuhan pelanggan itu kan terus bergerak, maka kita harus inovatif. Terus kemudian juga harus efisien, ya, karena sources kita juga harus memahami kondisi kita. Kemudian berorientasi pada kepuasan pelanggan, ini menjadi penting. Jadi tidak cukup terbaik saja, terbaik itu diiringi dengan inovatif, efisien, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, ini hal yang penting ya.
Nah, kemudian kami juga mengajak kita semuanya itu kemudian kita mulai fokuskan seluruh tim kita itu untuk mencapai hasil yang spesifik tadi itu, karena kita tidak mungkin semuanya sehingga spesifik yang jelas itu. Ini harus terukur. Nah, terukur. Yang pertama sekali kami pengen sekali bahwa orientasi utama kita itu adalah terkait dengan peningkatan laba. Jadi positive growth itu harus gitu. Jadi kita sudah terbiasa apa manfaat. Laba itu bukan berarti harus laba tidak, tapi ada semua value. Nah itu, jadi kita sudah memikir setiap aktivitas kita itu harus memberikan nilai tambah, baik bagi sendiri, bagi organisasi, bagi perusahaan kita, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Itu adalah jadi Bang Riko melakukan apa, itu kira-kira manfaatnya apa ya, value-nya apa gitu ya. Nah kalau misalkan saya mengeluarkan segini, gimana nanti Bang Lintang itu akan aktivitas ini nanti manfaatnya apa ya bagi Bang Lintang, bagi perusahaan ini, bagi organisasi, bagi masyarakat. Jadi masing-masing itu berpikir nanti pada value, creating value. Jadi itu menjadi penting. Laba dalam artian itu value. Gitu ya. Terus kemudian gimana kemudian harus maksimalkan terkait dengan biaya operasional ini. Nah ini juga perlu gimana supaya semakin hari kita operasi kita itu semakin produktif menjadi penting ya. Terus kemudian ya mau nggak mau bahwa kita harus pelanggan kita harus semakin puas, itu menjadi penting ya. Karena itu menjadi tolok ukur kita bahwa kita itu ada karena ada pelanggan tadi itu. Nah, di luar itu atau hal yang penting lagi adalah peningkatan kompetensi SDM. Itu menjadi mutlak nanti menjadi prioritas kita 2005 menjadi misi besar kita untuk bisa ke sana. Oke, Pak Jem. Artinya sebenarnya banyak sekali mimpi yang insya Allah akan kita rintis ke sana ya Pak ya di tahun 2025 ini ya. Karena ya kita tidak berhenti untuk melakukan improvement yang terus menjadi lebih baik gitu. Ya mungkin dari Adik Riko dulu nih, ada nggak saran-saran buat manajemen yang dirasa ini kalau menurut kami nih perlu dilakukan seperti ini nih supaya kita jadi lebih baik gitu. Kalau dari sisi Riko sendiri, generasi muda Bu ya terutama ataupun disebut Gen Z, terus pertahankan program-program yang selama ini telah berjalan dengan baik Bu. Contohnya seperti yang kita lihat program-program budaya kita yang well-being itu Bu ya, itu sangat mendukung untuk meningkatkan produktivitas para pegawai. Dan juga diharapkan para pegawai juga ikut dalam program tersebut karena program tersebut kan sudah disediakan nih Bu ya. Jadi seberapa penting sih dari untuk program well-being itu sangat besar zaman sekarang ini? Besar sekali Bu kepentingannya ya, karena banyak yang kita tahu bahwa generasi Z ya itu adalah generasi yang lemah yang mungkin ya kan itu konteks yang diketahui atau yang dikenal orang ya gitu. Nah meskipun kondisi sebenarnya di PLN kita orang-orang kuat, nah buktinya kan kita udah sampai sejauh ini Bu ya, dan juga ada banyak prestasi yang telah kita raih di tahun 2024 alhamdulillah kan. Nah jadi harapannya seperti itu tadi, teman-teman juga mengikuti program-program budaya yang sudah dibentuk oleh manajemen. Nah, dan juga untuk meningkatkan inovasi dari para pegawai. Nah, itu harapannya mungkin manajemen bisa membentuk ya satu wadah yang mana para generasi ataupun nggak harus generasi Z tapi para pegawai dapat mengeluarkan ide-idenya ya. Contohnya kalau yang tahun lalu itu pernah ada idea generation, mungkin itu bisa terus dilanjutkan untuk tahun ini. Nah, seperti itu. Mungkin dari Riko itu dulu. Ya, jadi kalau bisa saya ambil highlight-nya dari Riko bahwa ya kita sebenarnya punya target Pak, punya banyak target kinerja, tapi kita tidak bisa hanya terpana dengan atau berfokus pada hal itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dari dalam diri pegawai juga di improve ya, dan juga ikut dalam program-program budaya perusahaan, dan juga pegawai sendiri harus lebih kreatif ya. Oke, mungkin dari Lintang gimana nih? Apa ya kira-kira sarannya? Kalau dari Lintang melihat dari sisi Gen Z ya Bu, sebagai salah satu karakteristik utama Gen Z itu kan senang belajar ya. Saya pun merasakannya seperti itu. Jadi kami ini suka banget untuk mempelajari hal-hal baru seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lebih baik lagi, selama ini sudah memang ada ruangnya untuk belajar gitu, tapi kedepannya mungkin akan lebih menyenangkan lagi apabila banyak program-program kepegawaian yang bisa membuat para pegawai ini lebih improve seperti itu kan Bu. Program pengembangan untuk para pegawai seperti itu, dan program itu sendiri juga sebenarnya banyak impact-nya ya, selain untuk mengembangkan diri sendiri kan juga bisa meningkatkan kolaborasi kalau menurut Lintang, karena kita akan bertemu dengan orang-orang lain, mempersatukan berbagai macam orang di sebuah tema seperti itu acaranya kan. Jadi kita bisa saling melihat
melihat nih pandangan-pandangan orang lain itu seperti apa sih tentang hal-hal yang akan kita bahas ke depannya seperti itu. Karena kami sangat suka nih belajar sebenarnya, tapi kan kita juga butuh wadah untuk belajar seperti itu, Bu. Menurut Lintang, kan selama ini sebenarnya kita sudah punya wadah-wadah itu, tapi peminatnya kurang. Nah, biar peminatnya bertambah, itu mau di-set seperti apa itu wadah itu? Nah, betul, kalau misalnya selama ini memang sudah ada ya, Bu, wadah-wadah seperti itu, dan memang kalau peminatnya mungkin itu balik lagi ke pribadi ya. Cuman menurut Lintang itu menyia-nyiakan kesempatan ya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan secara maksimal nih wadah-wadah yang udah dikasih oleh manajemen. Padahal itu sangat berpengaruh baik bagi diri sendiri ataupun bagi perusahaan, seperti yang Pak JM bilang tadi, itu bisa membentuk value kan Pak, menambah value untuk sendiri dan juga pasti sangat berpengaruh dalam kontribusi perusahaan. Seperti menurut Lintang bahkan yang efisiensi Pak, program efisiensi itu sangat berpengaruh dari kontribusi kita sebagai pegawai ya, karena efisiensi nih jadi kita harus mengeluarkan ide-ide sendiri ya Bu, biasanya selama ini dalam acara-acara, karena berarti efisiensi itu juga membutuhkan kontribusi-kontribusi dari kita semua seperti itu. Oke, artinya jangan takut dengan kata-kata efisiensi ya. Betul, kita harus maksudnya karena keadaannya seperti itu, jadi kita harus ekspor Bu, seperti itu. Oke, ya baik, terima kasih Lintang. Nah, Bapak gimana nih menanggapi anak-anak muda nih Pak? Bagus ya, saya sependapat dengan Bang Riko sama Mbak Lintang tadi ya. Saya kalau menerjemahkan dari apa yang disampaikan tadi itu, gimana kemudian kita menciptakan kultur kerja yang positif. Ya, kita ciptakan kultur kerja yang positif. Jadi di kultur kerja itu adalah kita melibatkan semuanya itu sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan porsinya. Jadi semua dilibatkan, semua diikutkan di situ, gitu ya. Terus tentunya kita nanti akan memberikan semacam kayak saya rambut aja. Oke, kerja ini kita bangun budaya yang berintegritas, ya. Terus mendukung yang tadi itu kolaborasi. Ini menjadi penting. Tadi itu tua muda, enggak satu muda lah, ini yang semua senior, generasi kolaborasi, yang ngerti, yang belum ngerti, bahkan nanti bisa jadi direncanakan nanti orang itu untuk mengatasi, ada yang nggak mau untuk dibuatkan penugasan aja, tapi penugasan itu di blending, ada yang senior, ada yang ahli, enggak, itu digabung jadi satu, itu dengan tujuan tertentu. Jadi memang dilibatkan itu, jadi ada kolaborasi. Tapi yang di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup kita bekerja seperti itu aja, ada inovasi. Budaya inovatif sudah kita tumbuhkan itu ya. Terus itu tujuannya ada goal mencapai kinerja yang lebih tinggi. Nah, itu jadi kita berkolaborasi, inovasi, kemudian kita mencapai kinerja yang lebih tinggi. Dan dengan demikian, maka kemudian karyawan itu merasa dia diberdayakan dan memiliki tujuan tadi itu. Jadi dilibatkan tujuan tadi itu, dan itu tentunya kan yang selaras dengan organisasi. Maka kami nanti, visinya seperti ini, goalnya seperti ini, ya ayo teman-teman ya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kenapa? Karena kami itu juga menyadari sebenarnya sebuah target, sebuah goal, sebuah KPI atau apapun dia itu membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak kompetensi, membutuhkan banyak peran, membutuhkan banyak kolaborasi. Nggak mungkin bisa sendiri. Contoh aja, kita tadi itu bisa mencapai beberapa prestasi gitu ya. Terus tentunya juga ada ruang improve ya. Terus ada beberapa penghargaan, itu kan tidak sendiri tuh. Itu kolaborasi dari banyak pihak, banyak peran, banyak kompetensi, banyak ide, bahkan kadang-kadang di situ itu masing-masing itu kadang-kadang perlu ada sini punya kepentingan, tapi kemudian ada penyesuaian. Nah, ini kan ada ruang-ruang kita bersama untuk bisa kooperasi lebih. Ini yang penting ya. Sehingga terima kasih sekali tadi itu dari yang disampaikan tadi, membangun kultur kerja yang memang positif. Jadi kita bangun budaya kita kerja yang berintegritas tentunya ya, yang mendukung kolaborasi, sinergi, terus inovasi tadi itu dengan kinerja tinggi. Jadi memang standar kita sudah tetapkan. Sebab kalau biasa-biasa mungkin nggak perlu effort banyak, tapi karena standar itu agak tinggi, kita perlu effort. Nah, tapi tadi itu semua dilibatkan. Karyawan merasa dilibatkan, merasa diberdayakan, sehingga dia merasa memiliki terkait dengan tujuan atau goal tadi itu. Oke, intinya semua harus dilibatkan dan standar kita harus terus kita naikkan ya Pak ya. Standarnya yang gitu-gitu aja ya Pak ya. Oke, mungkin ada Lintang atau Riko ada yang mau disampaikan ke Electrizen, ke PLNers terutama untuk sebelum kita akhiri podcast nih.
Ya, yang saya sampaikan mungkin salah satunya mungkin seperti podcast room ini ya Bu. Podcast room ini kan sebenarnya wadah nih. Jadi wadah ini kan untuk seluruh pegawai ya Bu, Ya, benar betul. kan? Betul. Jadi mungkin kita mungkin kalau ada ide-ide mungkin bisa kita tuangkan di podcast ini ya Bu. Karena seperti yang para elektrizen ketahui sendiri bahwa setiap podcast itu selalu banyak insight-nya ya Bu. Iya. Insight-insight positif yang bisa kita ambil dari podcast-podcast di sini. Jadi pesan Lintang jangan lupa like, comment, and share. Iya, podcast room ini sifatnya inklusif ya, Inklusif, ya, bukan untuk segelintir orang tapi buat semua. Jadi elektrizen, PLNers, dan kalau elektrizen pun mau jadi narasumber terbuka. Jadi Ya. terbuka buat siapa aja. Nah, Riko mungkin ada nggak Baik, kalau pesan-pesan? dari Riko sendiri ya terus tingkatkan kemampuan diri ya. Contohnya seperti yang Bulana tadi sampaikan, kita tinggikan itu apa tantangannya agar kita mampu. Karena kan Rasulullah juga menyebutkan bahwa kita orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, seperti Masya itu. Allah. Jadi untuk para teman-teman dan elektrizen tetap tingkatkan kompetisi diri, kemampuan diri karena kita harus lebih baik dari hari ini. Masya Allah. Oke. Ya, mungkin dari Bapak apa nih Pak pesan ke para elektrizen? Mungkin dari komitmen kita aja dulu ya. Kita pengen sekali. Tadi masukan tadi itu terkait pengembangan tadi itu, maka kami akan nanti usahakan ya, kita akan perbanyak ruang inovatif. Ruang inovatif itu perbanyak. Kemudian ruang ide generasi itu kita perbanyak dan ruang pengembangan. Agar kita semuanya, teman-teman semuanya, kita semuanya itu bisa menemukan cara-cara baru dalam menjalankan bisnis ini agar lebih efisien, lebih produktif, hasilnya banyak, ada creating value. Ini menjadi yang sangat bagus ya, sehingga jangan takut kita untuk melaksanakan sebuah hal yang baru, jangan takut kita untuk berusaha, jangan takut untuk kita berjuang, jangan takut kita untuk mencapai hal yang paling baik. Iya. Karena kita memang diberikan oleh Allah potensi besar untuk menjadi sang pemenang. Oke, luar biasa sekali Luar ya. biasa. Intinya elektrizen kita jangan takut salah, bukan jangan takut buat salah, jangan takut salah gitu Iya, ya Pak ya. betul. Berarti kalau kita udah merasa bahwa kita berani untuk melakukan dan mencoba sesuatu yang baru, Gas insya terus ya, Allah Bu. Gas. akan ada impact Satu positif lagi, ya Pak ya. satu lagi yang kami dorong terus ya, kami pengen masing-masing personel, masing-masing pribadi ada sebuah legasi, ada sebuah catatan indah, Iya, ada iya. sebuah goresan tinta emas yang bisa nanti diceritakan menjadi hal sangat baik. Dan prestasi legasi itu bukan berarti harus nilainya tinggi enggak, tapi ada metode, cara, atau mungkin sikap, pandangan, atau mungkin apa yang sebenarnya yang sifatnya bisa memberikan creating value tadi itu. Nah, ini perlu ya bagi kita semuanya, kita ciptakan mengenai tadi itu, gak usah takut salah gitu, tapi tidak boleh sengaja berbuat salah. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke, kita is oke aja gitu. Ayo kita jalan sama-sama. Ini ruang yang terbuka bagi kita semuanya untuk bisa memberikan yang terbaik. Sebuah legasi itu akan menjadi catatan indah, ditorehkan dengan tinta emas nanti bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak JM, terima kasih Lintang, terima kasih Riko. Ya, elektrizen artinya sekarang ini manajemen PLN Unit Induk Distribusi Aceh selalu terbuka untuk masukan-masukan yang positif, untuk improvement baru, karena semua kita ingin menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan Podcast Room hari ini, dan Podcast Room semakin percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.